ilmu hening atau meditasi dan cara pelaksanaannya. Warisan Syekh Siti Jenar. Istilah semedi sama dengan sarasa, yaitu rasa tunggal, maligining rasa, atau berbaur berjalannya rasa, rasa jati, rasa ketika belum mengerti. Adapun matangnya perilaku atau pengolahan atau makarti rasa disebabkan dari pengelolaan atau pengajaran ataupun pengalaman-pengalaman yang diterima atau tersandang pada kehidupan keseharian. Oleh rasa itulah yang disebut pikir. Muncul akibat kekuatan pengelolaan, pengajaran, dan pengalaman tadi. Pikir lalu memiliki anggapan yang baik dan jelek. Kemudian memunculkan tata cara, penampilan, dan sebagainya yang kemudian menjadi kebiasaan atau pakulinan atau adat. Jadi apa yang dimaksudkan semedi di sini tidak ada lain kecuali hanya untuk mengetahui kesejatian dan kesunyataan. Adapun sarananya tidak ada lagi kecuali hanya mengetahui atau menyilangkan anggapan dari perilaku rasa yang disebut hilang, musnahnya papan dan tulis. Ya, di sini itu tempat beradanya rasa jati yang nyata, yang pasti, dan yang lihat tanpa ditunjuk atau weruh tanpa tuduh. Adapun terlaksananya harus mengendalikan segala sesuatunya atau hawa nafsu dan amarah, disertai dengan membatasi dan mengendalikan perilaku atau perbuatan anggota badan. Adapun cara pelaksanaannya secara umum adalah sebagai berikut. Pengendalian anggota tadi yang lebih tepat adalah dengan tidur telentang disertai dengan sidakep atau tangan dilipat di dada seperti takbiratul ihram atau seperti orang meninggal, atau tangan lurus ke bawah, telapak tangan kiri kanan menempel pada paha kiri kanan, kaki lurus, telapak kaki yang akan menumpang pada tapak kaki kiri. Maka hal itu kemudian disebut dengan sidakep suku atau saluku tunggal. Ataupun juga dengan mengendalikan gerakan mata, yaitu yang disebut meleng. Lelaku seperti itu dilakukan bagi yang kuasa mengendalikan gerak bisik cipta atau gagasan ide olah pikir, serta mengikuti arus aliran rasa. Adapun pancarnya atau arah pusatnya, penglihatan diarahkan dengan memandang pucuk hidung keluar di antara kedua mata, yaitu papasu. Sedang penglihatan dilakukan harus dengan memejamkan kedua mata. Selanjutnya adalah menata keluar masuknya napas seperti berikut. Napas ditarik dari arah pusar, digiring naik melebihi pucuk tenggorokan hingga sampai di suhunan atau embun-embun atau ubun-ubun.
Ditahan beberapa saat. Proses penggiringan atau pengaliran napas ibarat memiliki rasa mengangkat apapun. Namun sesungguhnya seperti yang kita angkat itu adalah mengalirnya rasa yang kita pepet dari penggiringan napas tadi. Kalau sudah terasa berat, penyanggaan atau penahanan napas kemudian diturunkan secara pelan-pelan. Laku seperti itu yang disebut sastra ceta. Maksudnya, sastra adalah tajamnya pengetahuan, sedangkan ceta adalah mantapnya suara pita, suara atau cetak, yaitu cetak atau di ujung dalam dari lidah, mulut kita. Maka disebut demikian ketika kita melaksanakan proses penggiringan napas melebihi dada dan kemudian naik lagi melebihi cetak hingga sampai ubun-ubun. Kalau napas kita tidak dikendalikan dan hanya menurutkan jalannya napas sendiri, tentu tidak bisa sampai di ubun-ubun. Hal itu karena jika sudah sampai di tenggorokan langsung turun lagi. Apalagi yang disebut daiwan atau dawan yang memiliki maksud mengendalikan keluar masuknya napas yang panjang dan disertai dengan sareh. Kesadaran penuh dan utuh, serta mengucapkan mantra yang diucapkan dalam batin, yaitu ucap hu, disertai dengan masuknya nafas, yakni penarikan napas dari pusar naik sampai ubun-ubun, kemudian ya disertai dengan keluarnya napas, yaitu turunnya napas dari ubun-ubun sampai di pusar. Naik turunnya napas tadi melebihi dada dan cetak atau pita suara. Adapun hal itu disebut sastra ceta, karena ketika mengucapkan dua mantra sastra, yaitu hu dan ya, keluarlah suara hanya di batin saja. Juga kelihatan dari kekuatan cetak atau tenggorokan. Ucapan dan bunyi mantra atau dua penyebutan hu, ya, pada wirid Naksabandia akan berubah menjadi ucapan hu Allah, di mana penyebutannya juga disertai dengan perjalanan napas. Adapun wiridan Syatariyah menyebutnya tadi dengan berbunyi hailah hailoh atau la ilaha illallah, tetapi tanpa pengendalian perjalanan napas. Untuk masuk keluar napas seperti tersebut di atas, satu angkatan hanya mampu mengulang 3 kali ulang. Walaupun demikian, karena napas kita sudah tidak kuat melakukan lagi, rasanya sudah berat atau menggeh-menggeh. Adapun kalau sudah sareh atau sadar normal, itu bisa dilakukan lagi. Demikian seterusnya sampai semampunya. Karena semakin kuat tahan lama, semakin lebih baik. Adapun setiap satu angkatan lelaku tadi disebut Tri Pandurat. Maksudnya Tri, 3, Pandu, suci, Rat, jagat, badan, tempat. Maksudnya adalah 3 kali napas kita dapat menghampiri jagat besar yang maha suci dan bertempat di dalam suhunan
atau yang dimintai. Yaitulah yang dibahaskan dengan paworong kawula Gusti. Maksudnya kalau napas kita pas naik, kita berketempatan Gusti, dan ketika turun kembali menjadi kawula. Tentang masalah ini para pembaca heran, jangan salah terima. Yang dimaksud dengan kawula Gusti itu bukanlah napas kita, akan tetapi daya atau kekuatan cipta kita. Jadi olah semedi itu pada pokoknya kita harus menerapkan secara konsisten, membiasakan selalu melaksanakan keluar masuk dan naik turunnya napas, disertai dengan mengheningkan penglihatan, sebab penglihatan itu terjadi dari rasa. Adapun pelaksanaan semedi seperti dituturkan tadi juga bisa diringkaskan. Yang penting kita selalu terus-menerus dan tiada putus melakukan laku naik turunnya napas dengan duduk, berjalan atau bekerja. Tidak boleh ketinggalan mengendalikan keluar masuknya napas yang disertai dengan pembacaan mantra Hu Iya atau Allah Hu atau Hu Allah. Kecuali itu, wirid yang disebut Daiwan masih memiliki maksud yang lain, yaitu memiliki pengertian panjang tanpa ujung atau langgeng. Adapun maksud penyebutan bahwa napas kita itu ternyata menjadi keberadaan hidup kita yang langgeng atau abadi, yaitu dengan adanya napas ambegan kita. Adapun ambegan itu ternyata dikarenakan adanya angin atau udara atau oksigen yang selalu keluar masuk tanpa henti, bersamaan dengan proses perjalanan darah dan roh. Apabila keduanya berhenti atau tidak bekerja lagi, maka disebut dengan mati, yaitu rusaknya badan wadang kembali menjadi barang baru lagi. Oleh karena itu, sebaliknya, perjalanan napas atau ambegan kita harus selalu keluar masuk tanpa henti. Harus dipanjang-panjangkan proses perjalanannya, agar umur kita menjadi panjang dan bisa menjadi awet berada di dunia ini sampai tutup atau selesai pandangan kita kepada anak, cucu, buyut, canggah, wareng, dan seterusnya. Adanya uraian tadi menunjukkan bila pengetahuan pasemedan itu ternyata lebih besar kegunaannya dan manfaatnya, maka kemudian disebut sastra jenraningrat pangrowiting diyu. Artinya sastra, tajamnya pengetahuan, jedra dari uraian kata harja endra atau harja atau raharja. Endra sama dengan ratu atau dewa. Yu artinya rahayu, sejahtera. Ningrat artinya jagat atau tempat atau badan. Jadi maksudnya adalah mustikanya pengetahuan yang kuasa jadi penyebab kesejahteraan, keselamatan, kesempurnaan, ketentraman, dan sebagainya. Adapun arti dari pangruwating diyu, mengembalikan atau memulihkan diyu, sedang diyu artinya dan nawa atau raksasa atau asura atau buta.
Itu untuk perlambang keburukan, penyakit, kotoran, bahaya, kegelapan, kebodohan, dan sesamanya. Jadi Diyu itu sebagai kebalikan dari dewa yang memiliki makna simbolik, pandai, baik, sejahtera, selamat, dan sebagainya. Itu mengandung maksud yang dapat menyirnakan segala keburukan atau segala hal bahaya. Intinya, barang siapa yang selalu ajak berdisiplin melakukan lelaku olah semedi, jika pada mulanya orang buruk kemudian sirna keburukannya dan lalu berubah menjadi orang yang baik perilakunya. Orang sakit sirna penyakitnya menjadi sembuh, waras, orang murka dan aniaya menjadi menerima dan sabar serta belas kasih. Orang yang bodoh atau curang menjadi dipercaya dan bersungguh-sungguh. Orang bodoh menjadi pintar, orang pandai menjadi pandai sekali dan mengerti, benar dan benar pikir dan nalar. Demikian juga orang yang mulai menjadi orang sudra menjadi waisa, waisa menjadi ksatria, ksatria menjadi brahmana, dan brahmana menjadi penjaga dunia yang disertai oleh yang kuasa. Mudahnya semua jenis keburukan atau segala bentuk rekayasa atau godra rencana, bentuk bahaya apapun baik yang muncul karena keburukan hati pribadi atau segala sesuatu jadi sirna, hapus lebur oleh pengawas tuti hasil olah semedi, yaitu mengelola dan mengendalikan atau mengheningkan cipta, mewujudkan cita pencerahan dalam aworing kaula Gusti, menyatukan hamba Tuhan. Demikian juga segala bahaya yang keluar dari keburukan atau perbuatan orang lain, seperti halnya hewan yang mau mengganggu, tentu akan terkena akibat buruk. Burung yang terbang melebihi tentu mati, sirna bentuk badan wadangnya. Demikian juga bagi sesama kita yang sengaja meremehkan atau meluhurkan kemenangannya dan sejenisnya, tentu tidak akan terjadi selagi masih mau berpandang hadapan saja. Sudah tentu badannya kemudian gemetaran, ibarat gosong menjadi abu. Semua itu sebagai akibat terkalahkannya oleh besarnya kewibawaan yang selalu bersinar menggema daya kekuatan, seperti terangnya bulan purnama tanggal setengah akibat olah semedi yang dijalankan secara konsisten. Semedi menuju kemanunggalan. Apa yang dikemukakan ini hanya sebagai pondasi atau landasan dasar perjalanan menuju Tuhan. Jadi setelah memperoleh pengalaman spiritual dari lelaku ini, bukan berarti bahwa perjalanan sudah diperoleh sempurna. Akan tetapi paling tidak dengan perjalanan marifat dasar berikut ini akan menjadi awal yang sangat baik untuk melanjutkan lelaku pengalaman spiritual lebih lanjut. Untuk memperoleh hasil yang optimal, maka praktik meditasi atau kalawat, iktikaf atau tawaju dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut. Kesatu, mandi mensucikan jasmani dan rohani. Niat Bismillahirrohmanirrohim
niat ingsun ngedusi sedulurung ingsun papat 5 pancer kanem bumi kapitu rasul Allahu damalkan ninyati ingsun ngedusi badan jasmani resik jaba suci jero Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Kedua, melaksanakan meditasi atau kalawat, iktikaf atau tawajuh sebagai sholat marifat dengan tata cara berikut. Dimulai dengan tafakur atau pemusatan pemikiran dan hati. Melakukan meditasi sampai ke tubuh, hati, dan pikiran hingga mencapai gelombang alfa. Hening, tenang, tentram, dan damai. Cara melakukan tafakur 0. Mengambil napas sekuat mungkin, kemudian napas ditahan di bagian bawah perut, lalu membaca wirid dalam hati atau kolbu, Allah, 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 sesuai dengan Quran Surat Al-A'raf 7/2015 sambil melepaskan napas secara perlahan. Lalu dilakukan sekitar 10 kali sampai 41 kali sampai mencapai gelombang alfa. Lalu boleh membaca asma Allah yang lain sesuai keinginan kita, utamanya Asmaul Husna. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Caranya dilakukan dengan menahan napas cukup 1-3 kali. Kemudian mengucapkan niat afirmasi dan permohonan atau doa iftitah. Dilakukan dengan menahan napas, mengucapkan niat dengan tulus ikhlas, kemudian melepaskan secara perlahan. Lalu membaca sholawat 1 kali, istighfar 3 kali, dan membaca hu Allah 3 kali. Dilakukan dengan menahan napas dan setelah selesai dikeluarkan pelan-pelan. Lalu menutup 9 lubang atau babahang, nawa, atau hawa, sanga, mati, sa, jeroning, urip. Cara melakukannya: membaca Allahu Akbar 1 kali sambil mengangkat tangan di samping kepala, takbiratul ihram. Lalu meletakkan kedua ibu jari, menekan kedua pada daun telinga yang kecil atau menutup telinga. Lalu meletakkan jari telunjuk menekan pada kedua kelopak mata dari kelopak mata atas menuju ke bawah. Lalu meletakkan kedua ujung jari tengah menekan kedua lubang hidung dari sisi samping kiri ke samping kanan hidung. Lalu sebelum menutup kedua lubang hidung, tarik napas secukupnya melalui mulut, kemudian ditahan seumpamanya di bagian bawah perut. Lalu meletakkan kedua jari manis menekan bibir atas dan meletakkan kedua jari kelingking untuk menekan bibir bawah pada organ mulut kita. Lalu mengambil napas secukupnya melalui mulut, kemudian napas ditahan di bagian bawah perut. Lalu jika sudah tidak kuat menahan napas, lakukan isbat. Kemudian lidah diletakkan di langit-langit bagian atas, gigi rapat, bibir rapat. Isbat adalah menutup kedua mata dengan menggunakan kedua telapak tangan, yaitu telapak tangan bagian bawah dan bagian atas menutup jidat.
Lalu kembali ke posisi duduk awal dan mengatur napas sambil berzikir dalam hati, Hu Allah, sebanyak 7 kali. Lalu membaca syahadat Allah, 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 lebur badan dadi nyawa, lebur nyawa dadi cahaya, lebur cahaya dadi idopi, lebur idopi dadi rasa, lebur rasa dadi sirna, mulih maring sajati kari manunggung Allah kawala kang langgeng tan kena pati. Membaca ashadu an ingsun la ilaha rupa ingsun ilallah pangeran ingsun saturhun ora anak pangeran angging ingsun kang badan nyawa kabeh. Jika memiliki permintaan khusus, lakukan disertai niat dan permohonan yang tulus. Setelah doa diucapkan, lepaskan napas. Doa khusus diucapkan setelah membaca ashadu an ingsun anu dukai marga kang padang kang urip tan kenaning pati mulya tan kawoworan eling tan kena lali iya rasa iya ras Rasulullah tutuga alam padiang iya iku hakekaning Rasulullah sirna manjing sarira ening sirgawening tunggal idep yumenang langgeng ami sesa budine angen-angen tans amadep ing pangeran. Sambil menahan napas, ashadu keberadaanku yang menunjukkan jalan yang terang, yang hidup tidak terkena kematian, yang mulia tanpa kehinaan, kesadaran yang tidak terkena lupa. Itulah rasa yang tidak lain adalah Rasulullah. Selesailah berada di alam terang, itulah hakikat Rasulullah. Hilang musnah ketempatan wujud yang hening, hilang keheningan, menyatu tunggal, menepati secara abadi, memelihara budi angan-angan selalu menghadap Tuhan, melanggengkan daya ruhani, salat daim dengan zikir sasahidan juga bisa dilakukan dalam kondisi meditasi. Hati berwirid dengan sasahidan sahadat ingsun sejati. Ingsun anekseni ingdat ingsun dewe saturune ora ane pangeran among ingsun lan nekseni satuhune Muhammad iku utusaning sun. Iya sajatine kangaran Allah iku badan ingsun, rasa iku rasa ingsun, Muhammad iku cahayaning ingsun. Iya ingsun kang urip tan kena ing pati. Iya ingsun kang eling tan kena ing lali. Iya ingsun kang langgeng ora kena owah gingsir ing kahanan jati. Iya ingsun kang waskita ora kasamaran ing sawiji-wiji. Iya ingsun kang amur ba'ami sesa kang kawasa wicaksana ora kekurangan ing pangerti. Biar sampurna padang terawangan, ora karasa apa-apa, ora anak katon apa-apa, mung ingsun kang ngeliputi ing alam kabeh kalawan kodrat ingsun.